Jiang Sisul, kembalikan anakku. Adikku tersayang. Jiang Sisul, kembalikan anakku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anak apa? Tidakkah kamu tahu bahwa yang kamu lahirkan adalah bayi yang lahir mati? Tidak mungkin. Aku baru saja mendengar anak itu menangis. Tidak mungkin. Adikku yang bodoh. Jika kamu memohon padaku, mungkin aku akan mengirimmu padanya. Dengan dia. Jiang Sisul. Bahkan jika aku pergi ke neraka, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Sepertinya sudah waktunya untuk mengirimmu ke neraka. Aku tidak mati. Siapa sangka kakak perempuanku yang terpercaya akan secara pribadi mengirimku ke neraka. Tetapi aku, karena hubungan satu malam, tak sengaja dapatkan hidupku lagi. Neraka membuatku terlahir kembali. Nafsu membakarku. Jiang Sisul, aku pasti akan membuatmu merasakan pembakaran yang sama dan rasa sakit yang menusuk tulang. Klub Keluarga Qin di Negara Show. Bagikan kartunya. Kartu yang buruk. Para bandar dari grup Qinmu. Kapan standar mereka menjadi begitu rendah? Sutun seorang pedagang dari Negara Show. Kartu-kartu seperti ini telah merusak keberuntunganku. Aku tidak bermain lagi. Sampah tak berguna keluar. Bukankah hari ini masih ada seorang dealer yang baru diwawancarai? Di mana mereka? Aku pergi panggil mereka sekarang. Biarkan aku mencoba. Siapa ini? Dia sangat cantik. Aku kembali adikku tersayang. Lumayan. Akhirnya seseorang yang mencolok telah tiba. The film was translated and narrated by M Media. Tuan-tuan, siapapun yang menang, kartu besarku ini menjadi miliknya. Tuan Shen, Tuan Shen. Cepat asbaknya. Tuan Shen paling benci bau asap rokok. Cepat. Kamu merokok lagi. Maaf Tuan Shen, aku baru saja merokok. Aku baru saja dinasihati oleh kakak ipar. Kukira itu masalah besar. Itu hanya kartu 3 sekop. Jika kamu ingin bekerja di sini, kamu harus mengikuti aturan. Karena Tuan Shen sudah bicara, tetaplah di sini. Jiang Sisul, permainan antara kau dan aku dimulai hari ini. Tunggu saja dan lihat, yang berikutnya jatuh ke dalam jurang adalah kau. Tuan-tuan, tuan-tuan, selamat datang untuk bermain. Selamat datang untuk bermain. Bandar baru. Semua harus menjalani penilaianku. Jika ada yang tidak memenuhi syarat, mereka harus menerima bimbingan pribadiku. The film was translated and narrated Kedengarannya by bagus. M Media. Kau menang. Kau menghabisiku. Aku menang.
Aku menghabisimu. Bagaimana? Baiklah. Aku akan bermain denganmu. Empat raja. 4 AS. Saudara Kun, kau kalah. Bagaimana mungkin? Taruhan adalah taruhan. Malam ini pukul 10. Biarkan aku menghabisimu. Apakah kau masih ingat tempat ini? Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kau masih ingat orang di foto itu? Mana ku tahu? Ini belum cukup sakit. Bicaralah. Mengapa kau saat itu melawan keluarga Jiang, menghancurkan mereka sepenuhnya? Aku hanya mengikuti perintah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Lalu ini berhubungan dengan siapa? Itu adalah Jiang Sisue. Dulu, dia jatuh cinta gila-gilaan pada Tuan Shen. Untuk mendapatkan Tuan Shen, dia menggunakan cara yang tidak bermoral. Dia ingin menjadi satu-satunya pewaris keluarga Jiang. Hanya dengan begitu dia bisa mengambil posisi nyonya muda keluarga Qian. Aku ingat sekarang. Kamu adalah adik perempuan Jiang Sisue. Jiang Sining. Kamu masih hidup. Tidak. Aku dari neraka. Pengocok kartu. Jiang Sisu. Aku akan mengambil kembali segalanya. Termasuk pria yang paling kau cintai. Tuan-tuan, datang dan bermainlah. The film was Sebagai seorang translated galer, and tak bisa narrated by pegang kartu M kuat. Media. Skill profesionalmu kurang. Kalau begitu cepat pergi. Tanganku mungkin terpeleset, tapi teknikku cukup mencolok. Bagaimana keahlianku? Tuan Shen bisa mengujinya secara pribadi. Mainkan satu putaran denganku. Jika Tuan Shen tidak puas, aku akan pergi secara otomatis. Berani bermain-main denganku. Kamu adalah yang pertama. Sejak Tuan Shen berusia 18 tahun, dia telah menjadi raja judi. Dia tidak pernah kalah dalam 10 tahun. Dia bukan seseorang yang bisa dianggap remeh. Gadis muda ini baru di tempat ini. Itu hanya keberuntungan. Benar. Sekarang dia harus kembalikan pokok dan bunga. Tapi aku punya satu syarat. Aku tidak bermain demi uang. Lalu bagaimana kamu ingin bermain? Aku akan bermain demi apa yang semua tuan-tuan suka lihat. Kalau kalah satu ronde lepas satu pakaian. Tapi jika aku menang, aku ingin duduk di kursi utama. Ayo. Tuan Shen memang tangguh. Aku kalah. Tuan Shen menang lagi. Gadis kecil lepaskan. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Cukup. Taruhan adalah taruhan. Cepat pergi. Tidak. Aku menang. Sebagai bandar, hal yang paling penting adalah kemampuan menarik para penjudi. Jelas aku menang. Bermainlah denganku.
Keahlian amatirku telah menghibur Tuan Shen. Tapi yang paling penting, aku telah memenangkan bisnis untukmu. Bagaimana mungkin dia juga memiliki aroma akar manis hitam? Bagaimana kamu memiliki aroma akar manis hitam padamu? Tuan Shen, aku akan bekerja keras. Selidiki. Dealer bernama Yuan Qian ini. Apa latar belakangnya? Jika Tuan Shen penasaran, mengapa tidak bertanya langsung padaku? Namun Tuan Shen, bisa bantu saya? Bisa tarik resleting ke atas dulu. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku bantu Tuan Shen jawab dan hilangkan ragu. Tuan Shen, kau bahkan tidak mau membantuku dengan permintaan kecil ini. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana kamu memiliki aroma akar manis hitam padamu? Tuan Shen juga tahu bahan obat ini. Akar manis hitam obat penyembuhan. Tetapi juga racun mematikan. Aku sangat penasaran. Sisi mana yang ingin Tuan Shen pahami tentangnya? Jawab pertanyaanku. Kalau begitu Tuan Shen, bantu aku tarik resleting dulu. Tuan Shen, apa yang kau lakukan? Beginilah penampilan murahan dan norak, rasa yang pantas didapatkannya. Aku memperingatkanmu, fokus pada pekerjaanmu. Kalau ada lain kali tak ampuni. Rumah Yuan Qian. Nona muda, di luar dingin di malam hari, pakai sesuatu. Terima kasih Sindian. Tapi sekarang aku, bukan lagi nona muda dari keluarga Jiang. Panggil saja aku Yuan Qian. Nona muda, tidak. Nona Yuan, selama bertahun-tahun ini saya telah mengamati setiap gerakan Jiang Sisue. Apapun yang ingin Anda ketahui, Anda bisa bertanya kepada saya. Ngomong-ngomong Nona, Konsai dikejar musuhnya yang mengejarnya dan mati kehabisan darah. Jasadnya ditangani dengan sangat bersih. Tidak ada kecurigaan yang jatuh pada Nona mana. Orang jahat tidak perlu ditangani sendiri, langit akan mengurus mereka. Apakah kamu kenal Qin Shen? Seseorang seperti dia. Apa yang biasanya dia lakukan sekarang? Seseorang seperti dia. Malam hari adalah saat yang tepat untuk menjilat darah dari pedang. Dia mungkin sedang membuat kekacauan di klub. Jika ini adalah keadaan normalnya, maka malam ini dia sedang memikirkanku. Nora, Anda tidak berpikir untuk menggoda Qin Shen? Untuk membalas dendam pada Jiang Sisui kan? Qin Shen adalah pria yang sangat berbahaya. Wanita yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba menggodanya satu demi satu. Mereka entah disiksa setengah mati olehnya, oleh Jiang Sisue, atau diam-diam disingkirkan. Balas dendam Anda yang seperti ini membutuhkan biaya yang terlalu besar. Sejak zaman dahulu, yang tak didapat paling menggugah hati. Karena hati Qin Shen sudah bergejolak, maka aku akan menyulut satu api. Kecemburuan membuatnya membara hebat. Qin Shen keluarlah. Aku Sutun tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Aku hanya ingin bermain kartu. Bos Sutun, klub keluarga Qin mencurangi permainan.
hanya untuk membuatmu kehilangan segalanya. Sayang sekali. Aku bertemu dengan pemilik klub yang curang. Hari ini aku sutur. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku di sini, aku akan membuat Qinshan membayar harganya. Hancurkan. Kalau begitu aku akan lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Bos Sutun, Anda adalah tamu klub ini. Jika Anda datang untuk bermain, kami menyambut Anda dengan hangat. Jika tidak, jangan salahkan kami jika kami bersikap tidak sopan. Anggap saja kau beruntung, nak. Ayo pergi-pergi. Berdiri di sana. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Keluar. Pergi. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kamu baik-baik saja? Sudah kubilang sejak lama. Apakah kamu baik-baik saja? Jangan mencoba menyenangkan hatiku. Kalau tidak, Suami. Suami, apakah kamu baik-baik saja? Bukan apa-apa. Aku ingin kamu berpura-pura menjadi suamiku. Sinian mantan karyawan korporasi Jia. Agar Qinshan tahu, aku sudah menikah. Baru bisa sepenuhnya bangkitkan api cemburu pria dalam dia. Sebelumnya aku hanya tahu bahwa kamu bekerja keras. Aku tidak menyangka ini akan sangat berbahaya. Jika tadi benar-benar melukaimu, apa yang akan kulakukan? Betapa khawatirnya aku. Tuan Xian, saya lupa memberitahu Anda. Xing Yan dan saya adalah suami istri. Mulai sekarang, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk bekerja bagi klub. Kami harap Tuan Xian beri lebih banyak dukungan. Sangat bagus. Seorang wanita yang sudah menikah, namun berani main-main denganku. Suami, dengar orang datang bikin masalah hari ini. Apa kamu baik-baik saja? Suami aku sangat khawatir. Suami, pantatku sakit sekali. Cukup. Kamu sudah cukup bikin masalah. Sudah 5 tahun. Kamu tidak pernah menyentuhku. Apakah kamu tidak bisa? Atau kamu tidak mau? Jiang Sisul. Gerbang neraka telah terbuka untukmu. Selamat datang di surga yang telah. Dunia bahagia yang kusiapkan untukmu. Halo kakak ipar. Tak bisa lihat arah jalanmu. Maaf kakak ipar. Apa ini? Aku juga tidak tahu. Aku baru saja melewati pintu masuk dan memperhatikan semua orang menyebarkan sesuatu. Takut berdampak negatif pada Tuan Xian dan Anda. Jadi aku berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan semuanya. Tidak mungkin. Seseorang pasti sengaja menyebarkan rumor. Benar kakak ipar, Anda dan Tuan Xian menikah 5 tahun. Dia sangat baik padamu. Jelas dia sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin dia bersama wanita lain di luar? Siapa yang begitu jahat? Berani di wilayah Qinshan yang sebarkan rumor ini. Entah mereka cukup kuat. Atau mereka. Kakak ipar, simpan masalah ini untuk dirimu sendiri. Berani ucap satu kata pun, aku akan mengambil nyawamu. Bicaralah, bicaralah. Apakah foto-foto itu asli atau tidak? Siapa sebenarnya wanita ini? Apakah kamu bisu? Atau apakah kamu mengatakan bahwa kamu bahkan tidak menganggap aku kakak iparmu penting? Kalian semua keluar. Kakak ipar, apakah Anda baik-baik saja? Kamu juga keluar. Kakak ipar, saya berpikir, meskipun seseorang sengaja menyebarkan rumor, kita tidak bisa membiarkan rumor itu menyebar. Jadi saya menemukan tempat dan membakar semua foto ini. Jangan khawatir, saya sudah menangani semuanya. Siapapun yang melihatnya, pasti tidak akan menyebarkannya. Kamu pikir kamu siapa? Berani campuri urusanku dengan Tuan Xian. Kakak ipar, ketika Anda menahan saya di klub, kebaikan itu selalu saya simpan di hati. Wanita paling mengerti wanita.
Mungkin Anda tidak perlu terburu-buru untuk mendorong saya pergi. Mungkin saya bisa membantu Anda. Membantuku dengan apa? Membantu Anda mencari tahu dalang di balik rumor tersebut. Atau, bantu Anda dapatkan lagi semua yang diinginkan. Termasuk cinta Tuan Shen. Baiklah. Kalau begitu kamu bantu aku memenangkan dirinya dan hatinya. Kakak ipar, bolehkah saya bertanya, setelah bertahun-tahun ini, apa sebenarnya masalah inti antara Anda dan Tuan Shen? Anak itu. Tuan Shen selalu merasa bahwa aku kurang peduli pada Tian-Tian dan bahwa aku bukan ibu yang baik. Kakak ipar, untuk membujuk anak, selama Anda berusaha pasti akan ada hasilnya. Saya dengar ulang tahun, Tian-Tian akan segera tiba. Bagaimana kalau kita mengadakan pesta ulang tahun, anak itu akan senang. Dan Tuan Shen juga akan merasakan ketulusan Anda. Suami, dalam beberapa hari, ini akan menjadi ulang tahun Tian-Tian. Dia paling menyukai putri dongeng, mari kita adakan pesta bersama. Pesta ulang tahun Kim Tian-Tian. Kamu yang melakukan ini. Ya. Suami aku Ibu Tian, Tian. Jika bukan aku lalu siapa lagi? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Begitu peduli pada Tian-Tian. Ada apa denganmu hari ini? Aku akui, aku mengabaikan Tian-Tian sebelumnya. Mulai sekarang, aku akan belajar untuk bergaul baik dengan anak itu. Dengan cara ini, keluarga 3 orang kami bisa menjadi semakin bahagia. Mari kita lakukan seperti katamu. Ya. Halo kakak ipar, Tuan Shen setuju untuk mengadakan pesta untuk Tian-Tian. Namun rencana ini adalah milikmu. Jadi untuk dekorasinya, kamu harus membantuku. Jangan khawatir kakak ipar, saya pasti akan menyelesaikannya. Namun, saya sarankan mengadakan pesta ulang tahun di rumah. Lingkungannya nyaman. Dan Tian-Tian sudah akrab dengannya. Untuk masalah sekecil itu, kamu bisa menanganinya sesuai keinginanmu. Memasuki rumah Anda, aku selangkah lebih dekat dengan Qin Shen. Kakak ipar aku di sini. Tapi Jiang Sisui, tahukah kamu? Aku tidak menginginkan orangnya Qin Shen. Tapi hatinya. Kakak ipar, apakah Tuan Shen tidak ada di rumah? Dia sedang bekerja di ruang kerja. Ada apa? Baguslah kalau dia ada di rumah. Aku hanya berpikir, kakak ipar, kamu bekerja sangat keras untuk menyiapkan pesta ulang tahun Tian-Tian. Tuan Shen seharusnya lihat tindakanmu baru benar, tapi dia sibuk. Bagaimana kalau aku pergi menemuinya dan menunjukkan kehadiranku? Jangan kakak ipar, itu akan terlihat terlalu disengaja. Tidak apa-apa, nanti aku akan menyiapkan segmen pembukaan hadiah. Saat itu, Tuan Shen akan lihat ketulusanmu. Hadiah. Kakak ipar, kamu tidak lupa membelikan hadiah ulang tahun Tian-Tian kan? Hal semacam ini. Jika kamu tidak mengatakannya, bagaimana aku akan tahu? Ini semua salahku. Aku ceroboh. Tapi kakak ipar, masih ada waktu. Kamu pergi beli hadiah untuk Tian-Tian. Serahkan pengaturannya padaku. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Baiklah. Sekarang adalah waktu untuk mendekat dengan Qin Shen. Bibi, kenapa belum pernah lihatmu? Siapa kamu? Kim Tian-Tian putri Qin Shen. Tian-Tian. Halo. Namaku Yuan Qian, teman ibumu. Bibi Wen. Kamu sangat cantik. Kita sama. Sama-sama punya mata besar. Jika anakku tidak meninggal saat itu, mungkin seumuran juga, gadis kecil ya. Cepat, ayo ikut aku ke Central Avenue untuk membelikan hadiah untuk si kecil tersayang. Tapi, sekarang hanya Tuan Shen dan Yuan Qian ada di rumah. Tumo sopir Jiang Sisui. Apa kau tidak takut? Kamu terlalu memikirkannya.
Yuan Qian adalah wanita yang sudah menikah. Hatinya hanya untuk suaminya. Bagaimana mungkin dia bisa menaruh hati pada pria lain? Bibi Wen, Tian menyukaimu. Bisakah kamu sering datang bermain dengan Tian? Tentu saja. Bibi sekarang akan bermain game ini denganmu. Baiklah. Itu luar biasa. Tian paling suka bermain game. Apa itu? Petak umpet. Baiklah. Seratus. 99. 90. Aku akan mulai bersembunyi sekarang. 97. 54. 53. 52. 51. Ruang belajar di villa keluarga Qin. Ini pasti ruang kerja. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Di mana keamanan? Jangan. Aku sedang bermain petak umpet dengan Tian. Kamu tidak ingin Tian kecewakan. Bibi Wen, apakah kamu bersembunyi? Aku akan mulai mencarimu sekarang. Kamu bersembunyi di balik tirai di kamarku. Ketemu kamu. Bagaimana aku harus menjelaskan? Keluar. Bibi Wen, Diam. Tuan Shen, kita sekarang begini. Tak pantas biarkan Tian lihat. Bagaimana kita akan menjelaskan? Bibi Wen, kamu di sini. Kenapa dia juga tidak ada di sini? Bibi Wen, kamu pergi kemana? Terima kasih Tuan Shen. Berkat kamu barusan, Tian tidak menemukanku. Kamu menyalakan api. Dan sekarang kamu ingin lari. Tuan Shen, apakah kamu mencoba memanfaatkanku? Tuan Shen, Anda pernah berkata sebelumnya, batas bawah Anda adalah keluarga. Saya juga. Kita tidak bisa segois itu. Mulai sekarang secara pribadi, mari kita tidak bertemu lagi.
Nora, karena tujuan Anda adalah untuk mendekati Qinshan. Lalu mengapa Anda menolaknya? Hari ini, Qinshan menyelamatkan saya. Memang benar, dia punya perasaan untuk saya. Tetapi jika saya begitu mudah terima cinta dia begitu, saya hanya akan menjadi hewan peliharaannya. Sama seperti Jiang Sisu, aksesori yang tidak berharga. Apa yang saya inginkan? Lebih dari itu. Saya ingin dia jatuh cinta sepenuhnya pada saya. Menjadi gila karena saya. Kemudian, saya akan membuat hati Jiang Sisu terbakar menjadi abu. Mari kita bertaruh besar hari ini. The film was translated Silakan and masuk. narrated by M Media. Aku suka itu. Bagaimana dengan Yuan Qian? Dia bilang dia ada urusan di rumah dan meminta izin. Tanpa izinku, siapa yang mengizinkannya pergi? Tuan Shen, dulu staf di klub yang mengambil cuti. Anda tidak pernah mempertanyakannya. Seorang wanita muncul saat dia ingin muncul, menghilang saat dia ingin menghilang. Beraninya dia mempermainkanku begitu saja. Tuan Shen, apakah Anda pada Yuan Qian mulai memiliki perasaan? Ayah, kamu akhirnya kembali. Ayah tahu kau merindukanku, jadi aku kembali lebih awal. Bibi Yuan sudah lama tidak datang bermain di rumah. Aku sangat merindukannya. Ayah, apakah karena kamu mengatur terlalu banyak pekerjaan untuknya, sehingga dia tidak punya waktu untuk bermain denganku? Kamu jahat sekali. Bibi Yuan adalah teman ibu. Kau harus bertanya pada ibu tentang ini. Jiang Sisu, cepat panggil Bibi Yuan. Aku sangat merindukannya. Aku ingin melihatnya sekarang juga. Tian, jangan gunakan nada itu saat berbicara denganku. Aku ibumu. Hati-hati atau aku akan memukulmu. Apa? Kamu tidak ada di klub? Saya sedang ada urusan baru-baru ini. Saya mengambil cuti dari klub. Sudahlah, mari kita bicara nanti. Tian ingin bertemu denganmu. Yuan Qian setuju. Malam ini, dia akan datang untuk makan malam. Sempurna. Bibi Wang, ya, tambah satu set alat makan ekstra malam ini. Kita kedatangan tamu. Baiklah, benar. Tuan Shen ada janji malam ini. Tidak perlu menyiapkan untuknya. Baiklah, saya mengerti. Sudah lama sejak aku makan malam bersama Tian. Malam ini, setelah makan malam bersama Tian, aku akan keluar. Hebat, itu bagus sekali. Malam ini, Ayah dan Bibi Yuan, kesayanganku. Keduanya bersamaku. Ayo pergi, ayah akan mengajakmu bermain. Yuan Qian, sejak Tian melihatmu terakhir kali, dia terus merengek ingin bertemu denganmu. Mengenai pesta ulang tahun yang lalu, itu semua berkat kamu. Kakak ipar, Anda dan Tuan Shen selalu menjaga dengan baik. Suami saya dan saya melakukan sesuatu untuk Anda adalah hal yang benar. Tuan Shen, lama tidak bertemu. Lihat, aku tidak menyangka si Nian, yang biasanya terlihat begitu anggun, bisa begitu tidak sabar dalam hal seperti ini. Itu hanya sesaat, terbawa oleh gairah. Saya telah membuat kakak ipar tertawa. Kakak ipar, saya juga membawakan Anda sebuah hadiah. Saya pernah belajar ilmu wewangian sebelumnya, dan saya menemukan bahwa aroma tidak hanya dapat menyimpan kenangan, tetapi juga membangkitkan emosi. Aku harap lilin aromaterapi ini bisa membuat Tuan Shen dan kakak ipar lebih mesra di malam hari. Lumayan. Bau apa ini? Ini adalah likoris hitam, aroma yang unik, dalam, dan misterius. Aku memberinya nama yang disebut tak terlupakan. Sayang,
Cium ini. Jika aku menciumnya, apakah itu akan tak terlupakan? Tuan Shen, kenapa tidak Anda coba? Apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya. Bibi Wen, kamu akhirnya di sini. Aku sangat merindukanmu. Bibi juga merindukanmu. Lusa di taman kanak-kanak, guru menajari kami kerajinan tangan. Aku membuat cangkir untukmu. Itu ada di lemari. Benarkah? Kalau begitu Bibi akan pergi melihatnya. Tuan Shen. Jiang Sisu ada di sana. Jika dia melihat kita, bagaimana kita akan menjelaskan? Lalu kenapa? Bagaimana dengan Tian Tian? Bagaimana jika Tian Tian melihatnya? Tuan Shen, Anda sudah melewati batas. Kakak ipar, aku tiba-tiba teringat, aku ada urusan di rumah. Aku harus pergi sekarang. Tian Tian, Bibi sangat suka hadiah yang kamu berikan padaku. Lain kali, aku akan datang untuk makan malam lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hei sayang, bukankah kamu bilang kita akan makan di rumah malam ini? Kamu mau kemana? Ada urusan di klub. Aku pergi sekarang. Sepertinya, sudah waktunya untuk menutup jaring. Mengapa kau membuatku jatuh cinta pada orang yang salah? Jika aku bertemu dengannya lebih awal, apakah aku tidak akan begitu sengsara? Karena kau tidak ingin meninggalkanku, maka kali ini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tuan Shen, aku tidak ingin Anda membuat keputusan yang salah karena nafsu dan dorongan sesaat. Bagaimana jika aku tidak impulsif? Yuan Qian, aku serius denganmu. Berada dalam pernikahan yang gagal. Aku sudah babak belur. Jadi Tuan Shen, meskipun aku sangat menyukai Anda, aku tidak mungkin mendengarkan cerita sepihak Anda. Dan percaya bahwa Anda serius denganku. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Buktikan padaku. Sabtu depan. Jika Anda datang menemuiku, aku akan menjadi milikmu. Suami, kamu menatap ulang tahunku. Kamu tidak berencana untuk memberiku kejutan, kan? Kalau begitu mari kita di rumah saja tahun ini. Mari kita rayakan dengan layak. Baiklah. Sabtu depan. Jika Anda datang menemuiku,
Aku akan menjadi milikmu. 1 minggu kemudian. Suami, apakah itu kamu? Kakak ipar, selamat ulang tahun. Ini? Semua disiapkan olehmu. Ya. Di mana Tuan Shen? Ketika aku datang pagi-pagi sekali, aku tidak melihatnya. Kakak ipar, jangan terlalu dipikirkan. Klub ini sibuk dan kacau. Wajar jika Tuan Shen agak sibuk. Karena kalian adalah suami istri, tidak ada milikmu dan milikku. Jika Anda ingin merayakan ulang tahun Anda bersamanya, Anda bisa lebih proaktif. Aku sudah menyiapkan gaun untuk Anda. Kakak ipar, gaun ini sangat cocok untukmu. Dan bukankah Anda mengatakan, Tuan Shen paling suka Anda pakai merah muda? Gaun yang aku pilih ini benar-benar pilihan yang sempurna. The film was Kakak ipar, translated bagaimana and kalau narrated malam by ini M kakak Media. pakai saja gaun ini dan pergi mencari Tuan Shen, sepasang kekasih di hotel. Menikmati waktu pribadi bersama. Kalau begitu aku akan pergi. Qin Shen, sekarang terserah Anda. Bagaimana Anda memilih? Tuan Shen. Nyonya berkata, dia ada di Hotel Huayuan malam ini, menunggu Anda di kamar 307. Hotel Huayuan malam ini, kamar 312. Datanglah atau menyesal. Sabtu depan. Jika Anda datang menemuiku, aku akan menjadi milikmu. Kamar 307 The Hotel Huayuan. Suami aku di sini. Nona Jing, manajer shift, saya dari Hotel Huayuan. Ini adalah sebotol anggur merah perkebunan Prancis dari tahun kelahiran Anda. Atas nama seluruh staf hotel, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Kamar 312 The Hotel Huayuan. Anda di sini. Sekarang kau percaya bahwa apa yang aku katakan itu benar kan? Mandinya sudah siap. The film was Tunggu aku. translated and narrated by M Media. Yuan Xin. Yuan Xin, kamu di mana? Ada apa kakak ipar? Aku sudah memesan hotel. Tapi sekarang Qin Shen bahkan tidak bisa dilihat di istana. Aku sangat mencintainya. Mengapa dia melakukan ini padaku? Kakak ipar. Tuan Shen hari ini, bukankah dia bersamamu? Hari sepenting ini. Bahkan tidak ada ucapan selamat ulang tahun yang diucapkan.
Dia menghilang. Kakak ipar, kenapa Anda tidak bertanya pada Tuan Shen? Aku bilang dia menghilang. Aku menelponnya. Dia tidak menjawab. Aku bertanya pada Xiaorong. Xiaorong juga bilang, dia tidak tahu di mana dia berada. Yuan Xian, katakan padaku, apakah dia bersama wanita itu dari sebelumnya? Aku akan gila. Kakak ipar, tolong jangan khawatir dulu. Tenanglah. Tarik napas dalam-dalam. Atau coba berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Apakah Anda benar-benar sangat mengkhawatirkan Tuan Shen? Anda tidak bisa hidup tanpanya. Dia adalah segalanya bagiku. 6 tahun lalu. Pada hari ulang tahunku, itu juga kebetulan perjamuan pencatatan grup Kin. Semua orang melupakan hari ulang tahunku. Hanya dia yang berjalan mendekat dan memberiku kue kecil. Sejak saat itu, aku jatuh cinta padanya. Aku menginginkannya. Aku hanya menginginkannya. Yuan Xian, maukah kamu tetap bersamaku? Aku merasa sangat buruk. Aku sangat kesepian. Maukah kamu tetap bersamaku? Kakak ipar, aku keluar malam ini. Jangan khawatir. Setelah malam ini berakhir, aku pasti akan membantumu menghadapi Tuan Shen. Tian, betapa ibu ingin datang dan memelukmu. Betapa aku berharap kamu bahagia dan luar biasa. Di depan ibu tahu betapa. Tapi sekarang risikonya terlalu besar. Satu langkah salah semuanya berantakan. Tunggu ibu sebentar lagi. Dokter Bortol, kemana saja kamu berkeliaran akhir-akhir ini? Kamu belum melupakanku kan? Aku di sini juga. Dokter Barto, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Hormat muka. Dan minum bersamaku. Jangan terburu-buru. Hanya minum saja membosankan. Mari kita mainkan sesuatu yang seru. Baiklah. Baiklah. Kau sebutkan permainannya. Dan itu yang akan kita mainkan. Tinggi atau rendah jika kamu menang. Uang ini milikmu. Tapi jika kamu kalah, Dokter Barto, kamu harus mengabulkan satu permintaanku. Permintaan apa? Aku akan memberitahumu setelah pemenang diputuskan. Apa? Dokter Barto, kamu tidak takut kan? Bagikan kartunya. Hanya tersisa satu kartu. Dokter Barto, bertaruh tinggi atau bertaruh rendah? Apakah itu perlu dikatakan? Tentu saja itu rendah. Maafkan aku, Dr. Barto. Kamu kalah. The film was Taruhan adalah taruhan. translated and Waktunya narrated kamu by penuhi. M. Janji Media. sendiri sudah kan? Apa yang kau inginkan? Aku ingin laporan tes milik Jiang Sisu. Jing Sisu, beraninya kamu. Laporan tes Jiang Sisu. Kalau bukan karena seseorang mengirimkan ini padaku, aku masih tidak akan tahu bahwa keluarga kita punya ayam betina tak bisa bertelur. Pantas saja sebelumnya, kamu membuat alasan untuk menghindariku. Jika kamu tidak bisa punya anak, maka segeralah keluar. Ibu, seseorang pasti sengaja memfitnahku. Tolong kamu tidak boleh mempercayai mereka. Aku masih muda. Dan kesehatanku baik. Bagaimana mungkin aku tidak bisa punya anak? Selain itu, lagi pula Tian, bukankah aku yang melahirkannya? Tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku hanya melihat hasil. Dalam waktu sebulan.
Jika kamu masih belum hamil, aku akan membuat Xiaoxian menceraikanmu. Jiang Sisu, aku ingin tahu, hadiah ku beri padamu ini memuaskanmu? Kakak ipar, Yuan Xian, kamu di mana? Aku akan memberitahumu sekarang, sebuah rahasia. Jika kamu berani memberitahu siapapun, aku akan mengambil nyawamu. Jangan khawatir kakak ipar, aku sama sekali tidak akan memberitahu siapapun. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mengambil nyawaku, sekarang juga. Tubuhku sekarang tidak bisa lagi mengandung anak. Tapi aku harus hamil dalam waktu sebulan. Kalau tidak, aku akan sepenuhnya kehilangan Tuan Shen. Kakak ipar, masalah ini tidak sepenuhnya tanpa solusi. Benarkah? Kamu bisa mencari seseorang yang kamu percaya hamil anakmu. Pikirkanlah. Meskipun rahimnya milik orang lain, anak yang lahir masih bisa menjadi milikmu setelah posisimu di keluarga Qin aman. Beri mereka uang, usir mereka. Bukankah itu akan baik-baik saja? Itu adalah sebuah cara. Hanya saja, di mana aku temukan orang cocok? Kamu adalah orangnya. Aku tidak bisa. Kakak ipar, aku adalah istri Xinian. Itulah mengapa kamu adalah kandidat terbaik. Justru karena kamu adalah istri orang lain, aku tidak khawatir. Jika itu adalah gadis muda lajang, aku akan khawatir. Dia mungkin punya niat pada Tuan Shen. Tidak kakak ipar. Kakak ipar, ini bukan tentang uang. Kamu bilang sebelumnya, kau akan mengingat kebaikanku dan melakukan apapun untukku, benar? Yuan Xian, asalkan kau membantuku kali ini, entah itu kau atau Xinian, aku akan memastikan kalian berdua mengalami kenaikan yang pesat. Suami, bekerja selarut ini lagi. Istirahatlah. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa hari ini? Mengapa begitu panas? Jiang Sisui, apa yang kau lakukan di sini? Keluar. Pada saat seperti ini, jika kamu tidak melepaskannya, kamu akan mati. Kian, apa yang kau lakukan di sini? Jiang Sisu menyuruhku datang. Jiang Sisua menyuruhmu datang. Mengapa dia melakukan itu? Dia ingin aku mengandung anak untukmu. Bagaimana menurutmu? Tahanlah.
Apakah aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya? Lalu Tuan Shen bagaimana menurutmu? Di mana kamu pernah melihatku? 6 tahun lalu. Apa kau pernah ke Liu Baiju? Tidak. Ada apa? Pada saat itu, aku bertemu seseorang. Orang macam apa? Seseorang yang bisa membuatku tetap tenang. Dia memiliki aroma yang sama denganmu 6 tahun lalu. Qinshan ada di sana. Jangan biarkan dia kabur. Tangkap dia. Berhenti. Di sana, tangkap dia. Jangan lari. Berhenti. Bungaku. Diam jika kau tidak ingin mati. Qinshan sendirian hari ini. Jika kita tidak membunuhnya, kita yang akan mati nanti. Kejar. The film was translated and narrated by M Media. Kamu berdarah. Apa yang kau lakukan? Ini adalah likoris hitam. Ini efek ajaib hilang sakit hentikan darah. Namun, jika dosisnya tidak dikontrol dengan baik, itu adalah racun mematikan. Bahkan seekor gajah akan mati mendadak dan cepat. Aku tidak bercanda denganmu. Aku pergi sekarang. Kotak ini untukmu. Gunakan sekali sehari. Syukuran kacang polong. Kamu akan pulih dalam seminggu. Jadi, orang yang kusematkan sebelumnya adalah dia. Jadi aku hanya pengganti wanita itu. Sudah lama, sejak terakhir aku melihatnya, dalam hatiku. Hanya kau satu-satunya. Aku merencanakan setiap langkah, sengaja merayu. Aku pantas dapat perasaan tulusnya. Masa lalu tidak penting. Yang penting adalah orang di sisimu sekarang. Itu aku. Kau memanggilku apa? Tuan Shen, Panggil aku dengan namaku. Qin Shen. Panggil aku Xiao Shen. Xiao Shen. Aku harus pergi. Katakan padaku. Mengapa Jiang Sisui memintamu untuk punya anak denganku? The film was translated Nyonya Tua Qin and ingin narrated Jiang by Sisui M memiliki Media. putra lagi. Tapi dia tidak bisa. Jadi dia datang kepadaku. Meskipun dia tidak bisa melahirkan, lalu mengapa dia harus memintamu untuk punya anak? Mungkin dia pikir aku sudah menikah dan tidak akan memikirkanmu. Itulah mengapa dia mendekatiku. Jadi kamu pada aku. Apakah kau punya perasaan padaku? Xiao Shen. Kayaknya kamu tanya pertanyaan salah. Jiang Sisui lakukan banyak hal buruk. Tetapi hanya meminta kau untuk punya anak. Masalah ini tidak buruk. Yuan Qian. Aku harap kau melahirkan anak kita. Lalu, Tetaplah bersamaku. Biarkan aku menjagamu. Seumur hidup. Xiao Shen. Jangan terlalu baik padaku. Karena aku hanya memanfaatkanku. Aku ditakdirkan untuk menyakitimu. Kakak ipar, kalian tadi malam. Apakah kalian berhasil?
Ya. Kalian tidak menunjukkan celah apapun kan? Jangan khawatir kakak ipar, aku mengikuti instruksimu. The Tadi film malam, was translated aku menutup mata and Tuan Shen. narrated by Dia M hanya Media. akan berpikir bahwa orang di sebelahnya adalah kamu. Aku tidak bisa menerima ini kakak ipar. Selama ini, kamu sudah dan Sinian sangat menjaga aku. Jadi menghilangkan kekhawatiranmu adalah kewajibanku. Aku tidak mau uang. Kau cukup setia. Tapi kakak ipar, kamu terlihat pucat hari ini. Dan matamu sedikit merah. Apakah kamu baik-baik saja tadi malam? Tadi malam, angin terlalu kencang, membuat jendela berderak. Itu sebabnya aku tidak tidur nyenyak. Mengenai Tuan Shen, dia biasanya sangat baik padaku. Tadi malam, itu hanya efek obat penenang. Aku tidak akan keberatan. Kalau begitu baguslah. Ada apa? Aku khawatir tadi malam. Terlalu intens. Maafkan aku kakak ipar. Maksudku adalah, obat yang kamu berikan tadi malam terlalu kuat. Jadi Tuan Shen seperti binatang buas dia. Berapa kali kau? Tadi malam. 1, 2, 5. Sudahlah aku tidak mau mendengarnya. Kalau begitu kakak ipar, aku permisi sebentar. Aku harus ke toilet, perutku sakit sekali. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Shen, mengapa kau lebih memilih menyentuh orang luar daripada menyentuhku? Tuan Shen, kakak ipar. Tuan Shen selalu menjadi orang yang tegas dan serius. Mengapa hanya dia begitu lembut pada Yuan Xian? Apa kau buta? Tidak bisakah kau lihat kemana kau berjalan? Hati-hati. Terima kasih Tuan Shen. Bukan apa-apa. Dia hanya sedikit terkilir pergelangan kakinya. Mengapa Tuan Shen begitu khawatir? Dia suruh hati-hati. Mungkinkah? Suami. Suami, apakah kau di sana? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Nora, Anda hamil. Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Aku ingin punya bayi itu. Anda telah jatuh cinta pada Qinshan. Di hatiku. Kamu adalah satu-satunya. Milikilah anak kita. Lalu, Tetaplah bersamaku. Biarkan aku menjagamu. Seumur hidup. aku tidak tahu. The film was Tapi dia translated dan and aku narrated by M seperti ini. Media. Giok yang terjalin dan menyatu. Aku menyelamatkan hidupnya. Dan dia menarikku keluar dari kesulitan besar. Semakin kita mencoba berpisah, semakin erat kita terjerat. Nora, jika Anda benar-benar menyukainya, kenapa tidak lepas dari sulit dulu? Coba percaya dia sekali saja. Ini belum waktu yang tepat. Setelah lama untuk Jiang Sisui. Sudah waktunya untuk menutup jaring. Yuan Xian. Yuan Xian.
Jiang Sisui. Mari kita bercerai. Aku sudah lelah. Tidak. Tidak suami. Aku masih mencintaimu. Kita tidak bisa bercerai. Tapi aku tidak mencintaimu lagi. Atau lebih tepatnya, aku tidak pernah mencintaimu. Tidak mungkin. Kau tidak mencintaiku. Siapa lagi yang bisa kau cintai? Jiang Sisul. Aku sudah mengandung anak Tuan Shen. Setelah perceraianmu, aku akan menjadi nyonya rumah ini. Jiang Sisul. Enyahlah. Keluar. The film was translated and narrated by Media. Mimpi berarti sebaliknya. Mimpi berarti sebaliknya. Mimpi berarti sebaliknya. Jing Sisu. Identitas istri Qinshan Nyonya Muda Qin. Semuanya milikmu. Diperoleh taruh segalanya. Kau sama sekali tidak boleh kehilangannya. Dan kau pasti tidak akan kehilangannya. Kakak ipar, ada apa denganmu? Raut wajahmu sangat buruk. Akhirnya selesai. Semua ini akhirnya berakhir. Periksa. Tanda tangani perjanjian ini, dan uang itu akan menjadi milikmu. Perjanjian surugasi. Aku tidak mau menandatanganinya lagi. Apa maksudmu dengan ini? Jika aku menandatangani kontrak ini, paling banyak, aku hanya bisa mendapatkan 5 juta. Tapi jika aku tidak menandatangani, aku bisa mendapatkan lebih banyak. Kau pikir ini terlalu sedikit? The film was translated and narrated Periksa. by Media. Berapa banyak yang kau inginkan? Aku akan memberimu sebanyak itu. Tidak cukup. Periksa. Yuan Xian, katakan padaku, selama kau bersedia menandatangani, aku akan memberimu segalanya. Yang aku inginkan bukan hanya uang. Lalu apa yang kau inginkan? Yang aku inginkan adalah status nyonya muda keluarga Qin. Yuan Xian, kau berani memukulku. Kakak ipar, ketika kamu pertama kali memberikan suamumu kepadaku, tidak ada yang memaksamu. Mengapa kamu tidak berpikir hari ini akan tiba? Yuan Xian, dasar jalang, beraninya kau mengkhianati keluargamu. Sinian tidak akan melepaskanmu. Jadi kenapa? Tuan Shenmu akan melindungiku. Tuan Shen selalu menghindari wanita. Malam itu hanyalah efek dari obat. Apa kau pikir dia akan memperlakukanmu dengan tulus? Itu hanya pura-pura. Tapi tadi malam, dia memberitahuku secara pribadi bahwa dia mencintaiku. Tuan Shen bukanlah orang biasa. Dia memikul beban kepentingan dan kehormatan keluarga. Para tetua keluarga Qin tidak akan menerima wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Tapi aku pikir aku lebih berharga bagi mereka daripada kamu. Aku melahirkan Tian-Tian untuk Tuan Shen. Dan di belakangku ada seluruh grup Jing. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan denganku? Aku ingat nyonya besar Qin paling menginginkan seorang cucu laki-laki. Aku sudah bertanya pada dokter. Bayi di perutku adalah laki-laki. Hati-hati. Sinian, istrimu selingkuh darimu. Dia hamil anak orang lain. Kau sama sekali tidak boleh melepaskannya. Saya tidak akan membiarkan Anda menyakitinya. Apa kau tidak mengerti
Dia selingkuh. Apapun yang dia lakukan adalah keputusannya. Apapun yang terjadi, saya akan mendukungnya dan melindunginya. Dia memilih saya untuk menjadi suaminya saat itu. Bisa membantunya. Membuat saya sangat bahagia. Xinian terima kasih. Bahkan suaminya palsu. Penjaga. Singkirkan dua orang gila ini. Dari sini. Penjaga. Jangan buang-buang napasmu. Tidak ada yang akan datang. Apakah kamu pikir kamu masih menantu perempuan tertua keluarga Qin? Kau ingin menikah dengan keluarga Ken dan menjadi nyonya muda kan? Baiklah. Mari kita lihat apakah para tetua keluarga Ken setuju atau tidak dulu. Yuan Xian. Sebelum kau melangkah melewati pintu ini, kau masih punya kesempatan untuk mundur. Jika kau mengakui kesalahanmu, aku bisa memaafkan. Jing Sisu, kamu semakin lama semakin tidak kompeten. Kamu tak bisa tangani. Kamu berani bawa wanita liar luar Shoshin dan benar-benar membawanya tepat di depanku. Ibu, kali ini berbeda. Dasar tidak berguna. Pelacur rendahan lainnya. Bicaralah. Bagaimana kamu bisa berhenti mengganggu Shoshin? Nyonya besar Qin. The film was Ini. translated and Kamu harus narrated menanyakan by hal itu pada putramu. Kamu, Nyonya besar Qin, kamu akan menjadi seorang nenek. Ayo, 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 cepat duduk, cepat duduk. Tentang ini, apakah Shoshin tahu? Kamu sedang hamil sekarang. Jangan lari kemana-mana. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Terutama jangan bersama dengan wanita sial ini. Tidak ada hal baik yang akan datang darinya. Ibu, aku adalah istri Tuan Shen. Sudah ku bilang, jika kamu tidak bisa melahirkan anak laki-laki, kamu akan menceraikan Xiao Shen. Baiklah, perceraian itu mudah. Tapi tidakkah kau takut? Grup Jing akan menarik investasinya. Apakah kamu yakin Grup Jiang masih milikmu? Apa maksudmu dengan itu? Apa? Para spesialis dari grup Jing, semuanya telah membelot secara kolektif. Orang-orang tua ini, keluarga Jing memberi makan dan memanjakan, dan mereka benar-benar berani mengkhianatiku. Itu kau. Kau jalan tak tahu malu. Kau sengaja merencanakan untuk mendekatiku, dan mendapatkan kepercayaanku. Ternyata semuanya sudah direncanakan. Kita berdua. Siapa sebenarnya si jalang tak tahu malu itu? Ibu, ini palsu. Semua ini, Yuan Qian jalang itu, disintesis dengan perangkat lunak. Jangan percaya padanya. Aku sangat mencintai Tuan Shen. Bagaimana mungkin aku mengkhianatinya? Benarkah begitu? Tumo, apa yang terjadi hari ini? Tuan Shen tidak boleh tahu. Kalau tidak aku akan mengambil nyawamu. Yuan Qian, jika kau tidak ingin aku hidup tenang, kau juga bisa lupakan tentang hidup. Cukup. Kamu sudah cukup malu diri sendiri. Jing Sisu, kamu bukan hanya ayam mandul, tapi juga kucing selingkuh. Segera keluar dari keluarga Ken. Baiklah, karena kalian semua mengabaikan ikatan keluarga kita, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ibu selalu paling menyayangi Tian. Mulai sekarang, ibu bisa lupakan tentang melihatnya lagi. Jing Sisu, Tian adalah darah daging keluarga Ken kita. Bahkan jika kamu keluar, jangan bawa dia bersamamu. Jiang Sisu, DNA Tian dan saya. Hasil tes DNA. Tingkat kecocokan 99,99%. Saya adalah ibu kandung Tian. Bibi Wen. Jadi kamu adalah ibuku. Tian sangat senang. Tian sangat merindukan ibu. Jangan menangis. Kau adalah Jing Sining. Jing Sisu.
Dasar jalang tak tahu malu, kamu benar-benar menipu keluarga Ken kita. Selama ini. Ibu, laporan DNA juga bisa dipalsukan. Jangan tertipu oleh orang luar. Tian, bisakah kamu kembali ke kamarmu dulu? Pergi bermain dengan mainanmu sebentar. Ibu akan segera The datang film bermain was denganmu. translated Baiklah. and Yeah. narrated by M Media. Jiang Sisul, jika kamu tidak percaya padaku, saya bisa membawa Tian sekarang juga untuk melakukan tes paternitas. Apakah kamu berani? Mustahil, benar-benar mustahil. Jing Sining meninggal 5 tahun lalu. Aku lihat dia napas terakhir sendiri. Kalau begitu, maka kamu bisa menganggapku hantu pendendam dari neraka. Datang untuk mengambil nyawamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Lama tidak bertemu. Adikku tersayang, ibu dan ayah beberapa hari yang lalu, bahkan muncul dalam mimpiku. Mereka bilang mereka merindukanmu, dan sangat ingin datang menemuimu. Aku mengerti. Aku mengerti semuanya sekarang. Jing Sining, kamu sengaja rencana dekati aku. Untuk menghancurkanku. Untuk menghancurkan semua yang menjadi milikku. Tapi hal-hal itu, sejak awal itu, selalu milikku. 5 tahun yang lalu, tunangan keluarga Qin milikku. Grup Jiang adalah milikku. Kasih sayang ibu dan ayah juga awalnya milikku. Sekarang milikmu. Kehidupan yang bahagia dan sempurna. Semuanya seharusnya menjadi milikku. Jiang Sisul, saya tak pernah balas dendam padamu. Saya hanya mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Yuan Qian, aku ingin kamu menikahiku. Tuan Shen, kami telah menemukan informasi masa lalu Yuan Qian. Informasi tentang Yuan Qian. Jiang Sining. 5 tahun lalu, Jiang Sining putri tertua dari keluarga Jiang dianiaya oleh saudara angkatnya Jiang Sisue. Keberadaannya tidak diketahui sejak saat itu. Tak lama setelah itu, Jiang Sisue melahirkan Nona Tian dan mengambil alih identitas putri sulung keluarga Jiang untuk menikah ke dalam keluargamu. Jiang Sining operasi plastik lalu jadi Yuan Qian yang sekarang. 6 tahun lalu. Bungaku. Ini adalah likoris hitam. Efek ajaib hilang sakit hentikan darah. Jadi orang yang kucari saat itu adalah dia. Dan orang yang ingin kunikahin juga adalah dia. Antara kita bukan cinta terlambat, melainkan sebuah reuni. Jing Sining. Apa yang tidak bisa kumiliki, kau juga tidak akan mendapatkannya. Pergi ke neraka. Suamiku, kau baik-baik saja. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud. Bawa dia pergi. Dia tidak akan pernah menginjakan kaki di keluarga Qin lagi. Qin Shen, lihatlah baik-baik. Wanita di depanmu ini. Dia merayumu. Semua cuma balas dendam padaku. Apa kau pikir dia benar-benar mencintaimu? Tidak, dia tidak mencintaimu. Aku tahu. Jika kau tahu itu, mengapa kau masih begitu tertipu? Jiang Sisui. Terima kasih. Jika dia tak balas dendam padamu, aku tidak akan pernah bertemu dengannya. Fakta bahwa dia bisa memanfaatkanku. Aku sudah sangat senang akan hal itu. Mengenai apakah dia mencintaiku atau tidak, itu urusannya. Karena di hatiku, aku mencintainya. Aku hanya mencintainya. Mengapa? Mengapa Jing Sining selalu memiliki segalanya, sementara aku kehilangan segalanya? Saya tak pernah pikir sakiti orang. Dan saya tidak pernah melakukan apapun The film was yang bertentangan dengan hati translated nurani and saya. narrated Jiang by Sisul. M Media. Ini adalah balasanmu. Ning, tolong, selamatkan aku. Mengingat kepribadian Tuan Shen, jika kau tidak membantuku, aku tidak akan selamat hari ini. Kumohon demi kita, yang tumbuh bersama. Dan aku adalah saudara angkatmu, tolong aku. Ya. Kumohon demi ibu dan ayah. Demi ibu dan ayah. Baiklah. Ning, apa maksudmu dengan ini? Jika kamu ingin hidup, baiklah, maka mengakuilah kepada orang tuamu semua hal buruk yang telah kamu lakukan. Satu persatu, ceritakan semuanya kepada mereka. Lihat,
Apakah mereka akan memaafkanmu? Baiklah. Aku pantas mati. Seharusnya aku tidak. Demi mendapatkan aset keluarga Jing, membunuh orang tua yang membesarkanku. Aku pantas mati. Seharusnya aku tidak. Untuk menikah dengan keluarga Ken. Secara pribadi meracuninya dan menjebak adikku. Lebih buruk aku tak boleh bohong. Dan mencuri anaknya. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Sudah terlambat. Saya tidak akan memaafkanmu. Ibu dan ayah juga tidak akan. Jangan takut. Aku di sini. Xiao Shen, Seret dia keluar. Ya. Pergi. tidak. Tidak. Terima kasih semuanya untuk kali ini, karena telah menjagaku. Saya harus pergi sekarang. Benar Xiao Rong? Bisakah kamu membantuku memberikan ini kepada Xiao Shen? Pergi begitu saja. Kenapa tak beri langsung padanya? Nama saya palsu. Identitas saya palsu. Bahkan ketika saya pertama kali melangkah ke klub, itu semua untuk memanfaatkannya. Sekarang semuanya sudah berakhir. Hal-hal yang tidak nyata ini seharusnya juga menghilang bersama. Yuan Qian. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Kamu sangat ingin meninggalkanku. Benar. Xiao Shen, biarkan saya pergi. Sejak awal, saya menyembunyikan kebenaran. Mungkin diri saya yang kamu cintai tidak nyata. Aku tidak pantas mendapatkan semua ini. Sebenarnya, jika kamu tenang dan memikirkannya, kamu tidak benar-benar mencintaiku. Film was translated Kamu hanya tertipu and oleh narrated penampilan by luar. M Media. Bodoh. Bahkan jika itu palsu sekarang. Bagaimana dengan 6 tahun lalu? Enam tahun lalu, kamu orang selamatkan aku. Benar. Kamu adalah orang yang selama ini kucari. Kamu bilang, akar manis hitam punya nama lain. Itu disebut tak terlupakan. Aku benar-benar tidak bisa meluput anmu. Apakah kamu berani bermain satu putaran lagi denganku? Jika aku menang, kamu tetap di sini. Jika kamu menang, aku akan menghormati pilihanmu. Jika aku bisa, di antara kartu-kartu yang dikocok, mengambil kartu joker, maka aku menang. Kalau tidak, kamu menang. Apakah kamu ingin aku menang? Xiao Shen, balik kartunya. Selamat. Kamu menang. Meskipun aku menang, The film was translated Aku rela kalah and darimu. narrated by M Media. Yuan Qian. Kekuatan putuskan antara kamu aku. Tidak pernah ada di tanganku. Itu ada di tanganmu. Jadilah dirimu sendiri. Jalani hidup yang kamu inginkan. Cintai orang yang kamu cintai. Tidak peduli apakah
aku ada di sana atau tidak. Kamu adalah orang yang ingin kucintai. Halo kakak ipar. Ibu. Bu, tolong aku. Ayah memberontak. Tian. Ada apa? Ibu. Aku sangat merindukanmu hari ini. Aku ingin datang menemuimu pagi-pagi sekali. Tapi ayah mengunciku. Di dalam rumah. Jika aku tidak memanjat keluar jendela dan melarikan diri, aku pasti masih di bawah cengkraman jahatnya sekarang. Tian, kamu nakal sekali. Halo Tuan Shen. Tian, kamu nakal sekali. Kamu benar-benar berani datang dan mengeluh. Sayang. Drama apa hari ini? Lihat. Kamu bekerja 12 jam setiap hari, tidur 8 jam. Cuma 4 jam habiskan denganku. Selain waktu ini, kamu harus habiskan waktu dengan Erbau Tian. Dia ibuku. Jika kamu tidak suka, cari ibumu sendiri. Dia masih istriku. Sayang, tapi kamu tidak bisa begitu saja mengunci Tian. Bukankah aku ada di rumah? Kerjakan PR tak bisa pergi. Jadi aku menguncinya. Itu juga demi keadilan. Cegah dia diam-diam pergi padamu. Waktu yang dia habiskan bersamamu sudah melebihi waktuku. Ayo pergi. Ayo pulang. Karena keluarga ini tidak bisa berfungsi tanpaku. Akan terjadi perang dunia. Maka hari ini aku akan memberi diriku libur sehari. Ayo kita keluar dan bermain. Itu bagus sekali ayah. Trikmu benar-benar cerdik. Bolos kerja 1 hari bukanlah masalah besar. Ayo pergi. Ayo keluar bersenang keluarga. Ayo pergi. Ayah, ibu. Aku sayang kalian berdua. Jangan pernah berpisah.